Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti thumma ila Sayyidina Muhammad Allah Ahmad bin Aisha wa Sayyidina Al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali al-Alawi wa Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman al-Attawas wa Syahali bin Abdillah Barak wa Sayyidina Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa Sayyidina Muslim bin Ahmad bin Jidan Syarif bin Muhsin al-Hamid wa Jadi Isyadat al-Abi Alawi summa ila arwah ulama wa syuhada wa syalihin wa a'immati rasyidin summa ila arwah walidina wa syaikhina wa ma'alimina wa zawil hukuki alaina ajma'in summa ila arwah amwat ali hajil musalla minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil mutasili kalimah min mu'allimi rahimahullahu ta'ala wa adama nafabi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Para jamaah hadirin shaimin yang berbahagia, pada para jamaah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM yang hari ini belum sampai ya, mudah-mudahan akan hadir di tempat kita ini, amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan saja pelajaran kita pada sore hari ini, yaitu bab yang ke-8 yang menyatakan tentang al-bab samin bi bayani uqubati man zakat. Bab yang ke-8 ini pada menyatakan orang yang enggan atau orang yang tidak mau membayar zakat. Ini pas banget nih. Minggu terakhir pas zakat lagi bahas. Mudah-mudahan terukur nih kita nih ya. Nah, apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini ayat selalu berentengan nih. Pokoknya disuruh sholat, zakat, sholat, zakat. Ya, memang ini dua hal yang sangat penting. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah olehmu akan sembahyang atau sholat yang 5 waktu nih. Ya, banyak sunnah, di luar sunnah. Kalau sunnah itu sebagai tampilan aja. Ya, yang wajib. Ya. Dan kau memberikan akan zakat, bayarlah zakat. Apalagi saat sekarang nih, akhir-akhir apa nih? Tinggal berapa hari lagi puasa? 4 hari 5 hari? 4 5 cepat aja sih. 5 hari. Iya. Ya kita nggak tahu juga. Soalnya kemarin sahabatnya 30. Siapa ini? Nabi puasa kan setahun sekali, seumur hidup cuma sekali, 30 hari. Jangan salah. Tapi karena kita ngikutin aturan pemerintah, ulil amri, yang ngikutin terus, yang salah diikutin terus. Sebenarnya Nabi seumur puasa itu 30 hari cuma sekali. Kita udah berapa puluh kali. Udah nggak berjalan tuh yang namanya hitungan bulan. Ya. Kalau puasanya umpamanya sahabatnya 30 hari, maka Ramadannya 29. Ini kadang-kadang namanya 30 Ramadan, 30 Ramadan. Berapa tahun lagi? Ya. Nanti bergantung dari mereka yang tanggung jawab. Nah, kita cuma yang penting diri kita yakin. Mau lebarannya hari Rabu, mau hari Kamis, besok, pokoknya yang penting yakin. Kalau nggak yakin, nggak sah. Yakinan. Hakul yakin, ya. Biar ibu besok mau lebaran, hari Kamis kalau nggak yakin, nggak boleh. Yakin dulu, yakin apa? Udah beli baju apa belum? Udah beli belum? Belum. Udah. Baju antek lagi. Pakai jas. Nah ini emang nih saat sekarang ini memang ada dua kegembiraan buat kita, ya. Disoi parhatani, ya, ada dua kegembiraan bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, ya, parhatun indal iftar, gembira ketika lagi berbuka puasa. Tarawih dulu, azan, girang aja, hilang itu udah ada kita haus, ya, haus kita hilang. Waktu berbuka,
pagi sampai sore saat ini kita nggak makan minum, giliran maghrib dur, kira nggak? Satu, ya. Yang kedua katanya yang gembiranya itu apa? Yaitu ketika ketemu dengan liqa'i rabbi, bertemu dengan Tuhan. Kapan? Apakah saat ini ketika kita lagi puasa, malam Lailatul Qadar kita berjumpa dengan Allah? Enggak tahu. Dan malam 27 dijaga itu. Ya, bergadang kan malam. Bukan kalau komentar tuh. Ali, komentar tuh nih. Sholat tahajud. Ya mulai lah. Makanya di saat-saat sekarang ini di sini sholat berapa nih? Berapa rakaat? Tarawih 11. Ya 11 sama 3 aja sama witir. 8. Iya. Itu mestinya diniatkan kalau 4 rakaat, 4 kali sholat ya. Berarti kan 8. Itu kalau kita niatnya umpamanya sholli sunnatan tarawih ma'al witri, dapat tuh witir dari 11 rakaat. Kerjain. Rugi kita. Kalau saya sholat 20 rakaat, nah udah 6 kali kita sholat, nah tinggal 4 kali lagi sholat. Nah yang 4 kali lagi sholat itu niat usolli sunnatan tarawih ma'al witri raka'ataini lillahi. Berapa tuh? Kan tinggal 4 kali sholat kalau yang 20 ya. Tinggal 4 kali sholat, 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. Berarti dapat 11 kali witir. Ya Pak Haji, kalau belum belajar ingat nggak? Kalau nggak diingat-ingatin lupa terus. Udah lama itu Pak Haji. Ya, jadi kalau kita sholat tarawihnya 20, udah 6 kali kita sholat kan 6 kali 2 12. Nah kan 4 kali lagi kan 8. 8 kali 2, 8 kali 2 8. Nah berarti kan niatkan di witir. Tambah witir yang 3, 11. Kan witir paling banyak berapa? 11. Kerjain kan? Nah, karena kita belum tahu. Kalau udah tahu kita kerjain. Rugi kalau nggak kerjain. Ya, paham betul? Ya, saya nggak kerjain saya. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi begitu. Jadi perintah di sini wa aqimus shalah wa atuz, tunaikan sholat dan jangan lupa keluarkan zakat. Apalagi zakat fitri ini. Biar kita puasanya cakep, baca Qur'annya cakep, zakat fitrah dikeluarkan ditolak. Berapa bayar zakat fitrah? Nah, bayar. Ya tunda-tunda, tinggal besok tak lupa, lupa sampai di kampung itu belum di beras. Budi lagi. Ali, nanti jadi betul-betul belum teman itu ya. Besok tinggal 2 hari lebaran, kamu sampai tengah jalan belum di beras, belum bayar zakat. Udah, ya, utamakan zakat itu. Kata Nabi, inna sauma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasanya seorang hamba belum bisa diterima oleh langit dan bumi kalau belum dikeluarkannya zakat fitrah. Berarti itu wajib. Paham tak? Wajib. Ustaz, ada yang nanya saya sama orang bertanya kan pakai WA itu lah macam orang. Ada yang nanya kemarin saya, oh Ustaz, saya mau nanya ini Ustaz, saya mau ngeluarin zakat, cuma saya nggak punya beras. Terus nggak bisa bayar zakat, Ustaz gimana? Tungguin dulu. Tungguin nanti kalau di situ ada orang yang bayar zakat sama kamu, nah kamu wajib keluarkan lagi. Nah kan saya yang paling miskin Ustaz, yang paling lagi kamu. Kan zakat muter.
Iya kan? Cuman orang tua, anak bayar zakat, orang tua jangan. Ya, jangan. Kalau orang tua bayar zakat ke anak boleh kan? Ini zakat wakaf betul dah. Bapaknya habis berasnya, balikin lagi boleh nggak? Boleh. Sama, seorang suami nggak punya kerjaan, ya, suaminya lagi PHK dah, katakan gitu ya, nggak punya kerjaan, istrinya kerja banyak uangnya. Nah ketika istrinya banyak uangnya, suaminya lagi menganggur nggak kerja, boleh nggak tuh si suami si istri zakat kepada suami? Boleh. Ini punya zakat penghasilan gua berikan malu depan. Berapa? Terima. Setelah terima, kewajiban seorang suami membayarkan zakat fitrah. Kembalikan lagi, bayar lagi itu zakat fitrah. Berapa? Anaknya 2 sama istrinya sama dia 4. Bayarin uang dari yang tadi. Muter yang namanya zakat tuh muter. Situ-situ juga. Ya. Tuh rota 5 sakin, makanan bagi mereka orang-orang miskin. Ini kita orang miskin termasuk nih, bukan orang kaya. Dia punya mobil, punya rumah, kalau masih nyari duit masih miskin. Kalau orang yang disebut kaya, orang yang udah amat mikirin kehidupan dunia itu kaya. Biar rumahnya di kolong jembatan, kalau nggak mikirin dunia kaya ya. Ya Pak Ji ya. Namanya nggak mikirin dunia kaya. Biar mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, istrinya cantik memikir, tapi masih mikirin kan anak makan, ntar ini kurang uangnya, masih miskin tuh. Berapa terima zakat? Berhak, orang miskin, tapi punya mobil. Kalau dia mau, kan nggak punya pikiran lagi kali. Ya boleh, itu boleh. Paham ya? Jadi yang namanya zakat itu muter. Nah makanya kalau yang membayar zakat fitrah bayar kan malam. Ini malam 27 cakep banget. Saya punya baju saya jual buat zakat. Bayar gaji kan? Buat zakat. Boleh. Itu kan sarung di air. Iya. Ya. Dia ngomongin zakat tipul, umpamanya saya miskin banget nih, nungguin tipul dulu bayar zakat gua nih. Nggak nyampe juga udah mau takbiran lagi. Punya baju, punya sarung, jual boleh nggak? Boleh. Boleh. Demi untuk membayar Zakat. Wajib. Kita belum bayar zakat, balikin nih, saya bayar zakat. Kalau kan miskin pun, iya, belum balikin lagi, balik lagi ke zakat. Muter, itu yang namanya zakat. Ada alasan. Paham ya? Iya. Kita bol, ya, jangan mikir baju lebaran pun. Zakat mikirin. Iya. Ya. Lebaran apa? Kali pada tenang deh, mobil rahasia. Kali Apa baru? apa baru? Bela-belain. Apa baru? Zakat sudah mampu. Malah bayar zakat ini pun. Maka bayar zakat, perlu bayar zakat, lihat itu miskin banget nih, bayar boleh nggak? Sama aku Boleh. Kan dia berhak. Kan cuma 8 golongan yang berhak terima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa fi sabil. 8 golongan. Ya. Orang miskin, orang fakir, hamil, ya. Ini kan apa nih zakat ini? Ada. Ah, iya bayar. Ya. Tapi kalau bisa, emang abdolnya bayar zakat itu kan setelahnya, sebelumnya sholat Idul Fitri, malam terakhir subuh. Abdolnya waktu subuh. Tapi kan tega banget. Ustaz takut kejujuran berapa tahun? Kejujuran nggak bayar zakat? Itu yang dikhawatirkan itu satu ketiduran lah. Nggak selatin lah sekali. Saat saya bayarnya ntar sholat itu umpamanya boleh nggak? Boleh, cuma bukan zakat fitrah. Sodako biasa. Di zaman Rasulullah, ya Sayyidina Ali kelupaan bayar zakat.
Zakat fitrah mah berapa sih? 3,5 liter. Kalau kita makan 10.000, katakanlah beli beras 35.000, kan kecil. Ini saya kenalin karena kelupaan bayar zakat, dijual tuh ontak kesayangannya, ontak berapa puluh juta, dijual buat apa? Untuk menebus buat bayar zakat sampai segitunya tuh. Itu kalau duit zakat boleh juga. Boleh, menurut Imam Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang namanya zakat pakai uang masa, cuma di kias. Di kias, kalau beras makanan pokok itu 3,5 liter, ya, atau 2,5 kilogram, ya, lebih enak dikit dah, 3,8, 3,5 gitu ya. 2,8 beras, kalau kilo, ya, lebih enak dikit. Nah, kalau bagaimana dengan pakai uang, boleh nggak? Boleh, menurut Imam Hanafi. Ya, dikias, cuma itu mana menurut Imam Syafi'i harus dilebihin. Harganya beda, harus 5 liter. Ya 5 liter, jangan 3,5. Bawang tapi 3,5 liter, 35.000, pakai itu 35.000. Masa tuh? Lawan pelitnya itu. Lawan pelitnya. Ya. Murah. Lagi. Kayak korma, Ya boleh. Kalau makanan tiap hari korma apa-apa, makanan korma apa? Kan makanan kok kan? Makan sehari. Ya. Lagi kalau kurang datang namanya sono repot sih ada dia mau masuk kan ditarik lagi. Ya, gara-gara zakat kok. Ya. Gitu ya. Jadi bayarlah, jangan lebih dikit kalau pakai uang ya umpamanya. Jadi kalau beras 3,5, kalau beras uang jadi ya 50 lah atau 60 lah lebih kan gitu ya. Jangan sayang kan. Ya. 60.000 juga masih bagus banget. Ya. 60.000 atau 50.000 boleh. Terus ya. Dan cerita daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempersertakan 3 perkara dengan 3 perkara. Nih ada 3 perkara dan 3 perkara lagi, ya. Maka tiada diterima salah satu, ya, salah suatu daripada keduanya, melainkan beserta keduanya tadi, yaitu antara zakat dan sholat, ya. Yang pertama, tiada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sembahyang seorang melainkan ia memberi zakat. Nih, atau apa nih zakat apa nih? Zakat mal, zakat fitrah, terutama nih zakat mal. Yang masalah sholat, ya. Misalnya kita punya perhiasan 100 gram emas disimpan di rumah, nggak dipakai-pakai. Setahun wajib nggak keluarkan zakat? Wajib, karena disimpan. Biar 200 gram emas dipakai setiap hari semuanya, kena nggak zakat? Enggak. Cuman ada juga orang yang pinter, pinter kode. Wajib bikin mengalami dah. Ya pernah ada orang punya emas batangan belum dijadikan, pas kena mau bayar zakat selama setahun itu masih bentuk. Setelahnya dibentuk, dibikin perhiasan, dikasih istrinya, suruh pakai, nggak kena zakat kan? Karena nggak ada. Ya enggak. Pinter banget orang. Udah selesai bayar zakat, udah selesai, disimpan aja, ditaruh lagi tuh. Itu namanya nyimpulin Allah tuh. Aku dikibulin, entar soal lagi, ya jangan gitu, ya. Nah makanya kalau kita punya harta kekayaan, penghasilan usaha itu antara modal dan keuntungan. Modalnya berapa, keuntungannya menjadi satu hitung. Udah dihitung, nah kira-kira sudah mencapai nisab loh. Berapa nisabnya? 93,6 gram. Kalau sekarang hanya 85 gram. Karena orang udah gampang nyari duit lagi. Kalau dulu kan susah banget. Jadi
hitungan nisab emas itu 93,6 gram. Karena sekarang orang gampang nyari duit, akhir harus nyari duit. Jadi 85 gram. Udah kena bayar zakat. Nah sekarang kalau hasil usaha kita dari mulai modal sampai keuntungan, dihitung kira-kira 1 gram emas berapa? Katakan 500 ribu. Nah kalau 85 gram berarti berapa? Itu udah 8 kali 5 40. Taruh katakan 45 juta. Lalu kita usaha modal kita sama untung kita melebihi dari 45 juta. Kenapa bisa? Karena wajib dibayar 2,5%. Hitung aja dari 45 juta bahkan 2,5% berapa duit? Dari 10 dibagi 4. Belum Nah. 25 dibagi 4 lagi. Berapa? Dikit namanya. Iya, Nggak sampai 200. 1 juta cuma 25.000. Nah, nggak sampai 200 ribu dikit, nggak mahal. Itu kalau ada kata Allah, kalau orang yang nggak mau membayar zakat sedikit uangnya, kata Allah kan keluar lo dari kolom langit. Nah, lo. Kalau kita diusir dari kolom langit, ini mulai dari langit aneh. Nah, langit Allah yang punya, ya, tuh sampai segitunya tuh. Makanya kalau kita jadi orang kaya itu bukan suatu amanah yang cukup sangat berat sebenarnya. Ya, kan ada yang saya sampaikan ada Zulqadam Abdin belum berkisar kakinya melangkah jembatan Siratal Mustaqim, pas ada pertanyaan tuh yang akan ditanya. Yang pertama tentang umurnya, ya. Yang kedua tentang ilmunya, ilmu yang sudah kita punya nih, yang malin apa enggak. Nah yang ketiga, wa'an mali min aina kasaba wa bima anfaqa, tentang harta kekayaan yang kita punya. Dapatnya dari mana, disalurkannya kemana, itu ditanya. Nah yang keempat, wa'an jismi bima abla, tentang tubuh kita nih. Hadir nggak di majelis taklim? Hadir nggak di pengajian? Hadir nggak di sholat berjamaah? Nah itu akan ditanya nanti. Ya. Di mana kau mencampakkan tubuh kamu, itu akan dijadikan persoalan buat kita. Hati-hati. Hidup kita di dunia nggak luput dari kewajiban. Ya. Jadi kalau bisa, apalagi yang tinggal bayar zakat fitrahnya dulu utamakan. Anak istri itu, ya. Ada yang bertanya saya, Ustaz, anak saya lahirnya setelah malam takbiran, Ustaz. Kenapa bayar zakat fitrah? Hah? Nih istri kita nih lahir nih entar malam, malam takbiran nih, lalu lahir jam 9 malam atau jam 8 setelah sholat isya, wajib nggak zakat? Nggak wajib, karena dia nggak mengalami hari terakhir Ramadan. Ah, nanti pun, anak kita pun, jasa bikin pun. Tadi ngapain Ustaz? Ngapain ucapkan? Harus. Punya PR. Bagaimana kalau orang yang meninggal pas tanggal 17 Ramadan atau sekarang yang meninggal nih, ya wajib nggak bayar zakat? Mayitnya nggak wajib. Tapi kalau dia meninggal yang malam takbiran maghrib belum isya, wajib tuh bayar zakat. Kenapa? Karena dia mengalami hari terakhir bulan Ramadan. Paham? Kebalikannya tadi. Ya, ini harus tahu. Ini perlu dikasih tahu yang begini nih. Kadang-kadang orang tua kita ada yang meninggal malam takbiran, udah ngurusin aja, bayar fidyah, zakatnya nggak dibayarin. Zakat itu penting dibanding fidyah kan bisa diganti nama anak. Apanya? Sholatnya digantiin, amalannya, terus apalagi puasanya kan bisa diganti nama anak ya. Kalau yang zakat orang itu sendiri nggak bisa. Pak, dari zakat fitrah ya. Ini harus tahu, emang hal yang begini harus banyak disampaikan. Kalau kita baca begini aja emang gampang, tapi memahamkannya yang sulit. Mentang-mentang miskin banget yang membayar zakat. Nah, jangan begitu juga. Udah tahu miskin banget.
kamu bayar zakat. Di zaman Rasulullah begitu, ya Rasulullah. Saya mau bayar zakat, tapi pas saya mau bayar zakat kan paling miskin saya ya Rasul. Ya udah kamu keluarkan zakat fitrah, setelah dikeluarkan ambil lagi buat kamu lagi. Itu Nabi. Saking miskinnya di zaman Rasulullah sampai segitu jangan. Ya, masa kita nggak mau banyak orang miskin kita. Banyak di zaman Rasulullah miskin susah. Apalagi sekarang di Mekah. Ya, di Mekah sekarang ini susah nih. Orang miskin, banyak orang kaya semua di sana. Iya, ya. Orang bayar berapa aja susah, ya. Makanya kalau di bulan Ramadan begini, yang namanya di Masjidil Haram itu digelar tuh karpet sepanjang ujung berujung tuh ngapain? Bayar apa? Menyiapkan buat orang yang berbuka puasa. Siapa aja makan itu. Banyak orang yang memberikan daripada orang yang makan. Tuh, ya kalau kita kalau saya berat. Oh, barusan ya. Gitu ya, lanjut ya. Nah, mana yang pertama yaitu tiada diterima oleh Allah orang yang ya sembahyang seorang melainkan yang memberikan zakatnya. Dan yang kedua tiada diterima ya saksi bagi Allah Ta'ala melainkan apabila ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Nih, kalau kita udah bayar zakat tapi kita nggak berbuat baik sama orang tua kita, ya itu nggak diterima. Ya, kita berbuat baik aja sama orang tua kita. Makanannya disiapin, waktu pengen makan ini dikasih, kita cari malam-malam buta, kita cari makan pengen makan durian montong. Giliran bayar zakat kita nggak bayarin, itu bakti kita ditolak tuh. Ya, sampai segitunya itu masalah zakat, sungguh sangat pentingnya zakat fitrah ini. Ya, zakat fitrah mau zakat malnya. Ya, terus ya. Dan yang ketiga tiada diterima ya menurut kata Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila ia menuruti kata Rasul. Nah, nih kan kalau Rasul kan wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah perintahkan itu ambil, dan apa yang Rasulullah larang tinggalin. Itu kata-kata Rasul. Ya. Jadi kalau Rasulullah bilang bayarlah zakat, ya bayar. Ya, paham ya? Ya bayar berapa ini? Kita makan banyak banget, lebih biayanya mungkin daripada kita bayar zakat. Ya, hitung aja dah. Kalau satu minggu kita makan berapa liter? Nah, seminggu. Ini setahun bayar zakat. Apa kita termasuk orang yang katakan oleh Allah itu orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sama aja kita sholat 5 waktu, 25 menit, hidup kita 24 jam, kagak mau sholat, sombong. Sombong. Apa itu sombong? Batrul haq wa khabdun nas. Ya, menganggap remeh dan menolak apa orang yang dikatakan itu sombong. Ya, orang dia aja yang benar, orang lain salah terus itu sombong itu. Ya, orang lain benar aja, orang lain kita dianggapnya salah. Ya, ya lanjut ya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila yang menengok orang Islam itu akan satu nisab. Satu nisab itu kira-kira 85 gram. Ya, kalau dulu itu 93,6, sekarang 85 gram. Ya, menurut keterangan apa? NU ya, NUI 85 gram. Ya, daripada emas. Nah ini emas nih, kita punya ukuran nisab itu paling kecil 85 gram. Kalau kita punya emas 100 gram yang disimpan, ingat itu istri kita, keluarin zakat. Kamu zakat ya kan disimpan, tinggal pakai itu masih taruh di lemari aja.
keluarin. Berapa di gramnya? 100 gram umpamanya. Wajib. Itu berapa? Ya, 100 gram dikali 2,5%. Berapa kemarin? Ya, yang kecil lah, paling 70.000. Ya, nanti sini 20 dirham, 20 dinar sama dengan kalau diuangi uang kita itu sekitar 70.000 rupiah. Kecil kan? Ya, mas kita berapa? 500 gram, 500.000. Ya, masa 70.000 aja nggak keluarin. Kepelit itu namanya orang gitu. Ya, sayang. Nanti kita tuh bakal jadi bara api neraka apa yang kita pakai jadinya. Ya. Kita lagi ya. Dan yaitu 20 miskol, ya. 20 miskol itu sama dengan hitungannya berapa? 85 gram emas atau 20 dinar. Ya, 20 dinar itu hitungannya 200 dirham lebih kurang 2 juta. Ini 2 juta, ya. Nah, kalau 2 juta diuangkan oleh uang kita rupiah itu sekitar cuma 70.000. Kecil kan? Nggak sampai 100. Kita beli rokok seminggu 100 habis. Benar nggak? Lebih. Oh, lebih. Nggak berasa, nggak serut. Iya. Nggak berasa serut. Ya kalau 15.000 3-5 hari udah berapa? Nggak ada 15.000, 20 paling. 20. Nah, berapa? 20 kali 5. Seminggu 120. Tuh. Hitung-hitungan nggak? Kalau kita bayar zakat kecil di nongkrong termasuk orang yang kufur kita. Ya. Inna hadaina usabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya telah aku tunjukkan kata Allah 2 jalan untuk berpikir. Manusia suruh berpikir. Ya. Ada yang berterima kasih, ada juga yang kufur. Nah, kita pilih jalan yang mana? Suruh pilih tuh. Itu tantangin oleh Allah. Inna hadaina usabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Aku tunjukkan kepada manusia 2 jalan pikiran. Ada orang yang berterima kasih, ada juga orang yang ingkar akan nikmat Allah. Kedua, ya. Nah, terus ya. Maka dari 20 miskol tadi itu wajib atasnya memberikan zakat setengah miskol. Berarti kalau 20 miskol setengahnya 10. 10 kalau dijadikan uang kita ya sekitar kurang lebih 70.000. Ya, setengahnya berarti ya. Terus ya. Dan yaitu ya Rabiul Asri ya. Asar itu kurang lebih 14, ya 14 juta itu 14.000 maksudnya ya. Dan tiap-tiap yang lebih daripada nisab maka dikira-kira ia ya dan tiada wajib zakat melainkan apabila memilikinya 12 bulan. Berarti nisabnya, ya. Jadi ukuran nisabnya itu ya berapa tadi? 85 gram ya, 85 gram. Nisabnya itu sekitar 70.000 ya. Nah, ditambah yang namanya haul itu sekitar 12 bulan. Haul. Ya kan haul biasanya disebutkan waktu orang meninggal dunia. Oh, sebenarnya salah, bukan haul namanya. Kalau orang meninggal udah berapa 50 tahun, dikata haul. Haul itu hanya setahun. Apa dia? Salah lagi kita. Kalau haul itu 1 tahun. Nah, kalau orang meninggalnya udah 20 tahun dikasih haul. Ya. Salah lagi itu kita. Ya. Syukuran biasa. Iya, biasa. Iya. Ya. Gitu ya. Ya kita kebanyakan salah karena yang salah punya bener aja sih. Soalnya menurut kata orang dulu. Iya. Ya. Nah, terus ya. 12 bulan
Dan jika dia tidak memberi zakat harta, berarti ini zakat mal ya, zakat malnya, maka jadilah pada hari kiamat nanti harta itu dipakai daripada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu harta yang kita miliki di dunia sekarang nggak keluarkan zakat, itu semua harta yang kita miliki di dunia itu nanti jadi kalung kita. Ada miliknya sendiri. Miliknya sendiri. Miliknya sendiri. Miliknya sendiri. Ya. Paham ya? Nah itu. Nah, dari api neraka yang mengenai pada tubuhnya. Insya Allah ya, luar biasa. Sampai sini dulu ya. Ini sangat penting nih. Kalau kita melanjutkan mulai nanti harus diin ya. Sawalan. Nah, ini penting banget ini. Kalau nggak sampai lupa kita. Nah makanya sebelumnya terlewat masih ada di bulan Ramadan, itu udah harta kekayaan kita. Satu. Terus penghasilan kita itu juga, kalau ada penghasilan usaha, ya usahakan aja. Kalau yang belum lebih dari nisabnya 85 gram, wajib keluarkan zakat. Umpamanya kayak Fikri, ojek. Dari bulan pertama dari ojek, dihitung nggak hasilnya? Itu kalau lebih dari 85 gram, wajib keluarkan zakat. Namanya zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan keluarin. Ini banyak lah yang namanya zakat, apapun bentuknya, ya pertanian aja dikeluarkan kan waktu panen. Kalau pertanian, perkebunan itu juga waktu panen keluarkan tuh zakatnya. Ya, nanti ada di sini dijelaskan nanti. Ya, insya Allah nanti kita belajar fikih, insya Allah kena ya di fikihnya insya Allah. Kalau kita udah selesai ini kita belajar fikihnya nanti semuanya jadi tahu dah. Ya hadisnya kita tahu dan caranya pun nanti kita pelajarinya jadi fikih. Ya. Cukup ya sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat buat kita, buat kehidupan kita, apalagi saat ini yang sangat-sangat penting di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ya. Terus kan? Ya mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat buat kita, sehingga kita dapat menjalankannya dengan baik untuk kehidupan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung tahlil aja ya. Iya. Al-Fatihah. Rasulullah Muhammadin Nabilah sallallahu alaihi wa zuriyati wa ali baiti Sumaila wa sayyidil muhajirin Muhammad bin Isa wa sayyidil baqiyin Muhammad Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidil Umar bin Abdurrahman Al-Atat wa sayyidil bin Abdullah wa bin Ali bin Muhammad Al-Hadab bin Abdul bin Musri bin Muqsin Al-Hamid wa jami'i syahadat al-abi alawi Sumaila arwah ulama wa syuhada wa sholihin wa rahimati rasulih Sumaila arwah amwat al-hajjal musalla minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min annallaha yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yashkinuhul jannah bil ridbi wa ghairil wafiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu